Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita setelah beberapa hari dan baru 1 bulan dilantiknya Menteri Keuangan yang bernama Pak Purbaya. Sekarang warga Indonesia ya, bahkan netizen TikTok itu sudah diberikan harapan, diberikan optimisme ya, kembali senyum lagi karena beberapa komunikasi yang Pak Purbaya sampaikan di media sosial dengan cara bahasanya yang koboi. Ini membuat hati masyarakat Indonesia menjadi optimis, teman-teman ya. Berbeda dengan Menteri Keuangan yang sebelumnya ya. Menarik sekali ini kita bahas ya, dari Menteri Keuangan ini. Salah satu yang baru diangkat oleh Pak Prabowo yang menggantikan menteri sebelumnya, bahkan karena terjadi gonjang-ganjing ekonomi ya, itu menjadikan beberapa warga itu beraksi, teman-teman ya, demo, bahkan sampai menjarah kediaman-kediaman para pejabat. Nah, dengan hadirnya Pak Purbaya ini ya, menjadikan harapan ya, semangat ya, karena beliau juga pernah melontarkan ayo kita kaya bareng-bareng katanya ya. Oke, menarik sekali kita bahas mengenai Pak Purbaya ini. Katanya juga sejalan dengan Anies Baswedan, teman-teman ya. Gimana menurut pandangan kalian? Silakan berdiskusi dan berkomentar di bawah ini, teman-teman. Mari kita simak videonya ya. Yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Mari katong lakukan perubahan. Kita sedang mencoba membersihkan pasar dari barang-barang ilegal. Ada barang ilegal yang dari luar negeri, tapi banyak juga yang dari dalam negeri, dari produk. Nah, ini Pak Purbaya sedang menganalisis banyaknya produk-produk ilegal dari luar negeri, ada juga produk ilegal dari dalam negeri ya. Salah satunya itu rokok, teman-teman. Produk yang nggak bayar pajak ya, nggak apa ini. Kalau kita bunuh semua, ya matilah mereka. Jadi tujuan saya menjaga, menciptakan lapangan kerja juga menjadi tidak terpenuhi juga. Jadi nanti kita akan buat suatu program khusus. Mungkin Pak ini pernah buat kawasan industri hasil tembakau. Di sana nanti di satu tempat akan ada mesin, gudang, pabrik, dan bea cukai di sana. Konsepnya adalah sentralisasi plus one stop service. Ini sudah jalan di Kudus, Jawa Tengah, dan di Parepare di Sulawesi Selatan. Jadi kita akan jalankan lagi di kota-kota yang lain. Tujuannya tadi menarik orang-orang pembuat rokok yang ilegal masuk ke kawasan yang khusus, dan mereka bisa bayar pajak sesuai dengan kewajibannya ya. Jadi menarik sekali, teman-teman. Menarik sekali, Pak Purbaya mengajak kepada rokok-rokok ilegal ya, yang membuat rokok-rokok ilegal itu untuk membawa apa namanya ya, menjadikan legal, teman-teman ya, untuk membayar pajak ya. Karena dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya itu mereka menaikkan bea cukai rokok yang tinggi tapi tidak memberikan solusinya, teman-teman ya. Akibatnya ya banyak pabrik-pabrik rokok itu yang tutup karena mereka berpindah berpindah menggunakan rokok yang ilegal karena harganya murah itu tadi. Mau beli rokok yang legal itu kemahalan, akhirnya mereka berpindah ke rokok yang ilegal ya. Akhirnya rokok yang legal ini bangkrut ya, pabriknya tutup, banyak yang di PHK, teman-teman ya. Nah, ini pemerintah tidak menjawab atau tidak memberikan solusi. Nah, di sini Pak Purbaya menarik sekali, teman-teman. Jadi mereka bisa masuk ke sistem. Jadi kita nggak hanya membela perusahaan-perusahaan yang besar saja, tapi yang kecil juga bisa masuk ke sistem, dan tentunya harus bayar cukai kan. Kita atur supaya mereka nanti bisa berkompetisi cukup dengan perusahaan-perusahaan besar. Ada perusahaan-perusahaan besar minta supaya mereka masuk ke
market perusahaan kecil tadi dibolehkan membuat rokok baru dengan harga yang sebanding katanya. Ya bagus untuk dia, tapi saya itu kan matiin yang lain. Saya akan pertimbangkan masukan seperti itu. Tapi yang kata kita atur adalah supaya yang kecil bisa hidup, yang besar juga bisnisnya nggak keganggu secara tidak fair gitu. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Mari Katong lakukan perubahan. Kita sedang mencoba membersihkan pasar dari barang-barang ilegal. Ada barang ilegal yang dari luar negeri, tapi banyak juga yang dari dalam negeri, dari produk-produk yang nggak bayar pajak ya. Dulu penguasa elit politik yang berada di kepemerintahan sangat membenci Anies Rashid Baswedan, sehingga mereka membuat framing seolah-olah Anies itu adalah citranya sangat buruk, memberikan dampak yang negatif terhadap negara ini. Sekarang mereka melihat kredibilitas dari sebuah menteri keuangan yang mereka tidak mampu untuk memprovokasinya agar buruk seperti mereka. Dulu Bapak Anies Rashid Baswedan menentang keras proyeknya Luhut Binsar Panjaitan. Sekarang Menteri Purbaya juga melakukan hal yang sama, menentang keras danai dari APBN untuk Office Family. Dan yang paling gongnya lagi adalah Purbaya bilang kalau dia mau dirikan. Ini teman-teman, menarik sekali ya. Baru kali ini Menteri Keuangan Purbaya ancam pecat pegawai bea cukai yang nongkrong di Starbucks, teman-teman ya. Ya udah silahkan aja, tapi kalau untuk APBN tidak ada urusan sama dia. Mantap sih Menteri Purbaya ini. Kita lihat sekarang para pejabat publik itu mulai seperti tidak nyaman dengan kehadiran Menko Purbaya ini. Kalau seandainya Menko Purbaya ini berada di kepemimpinan Jokowi, udah pasti dipecat. Kita tidak tahu langkah apa yang dibuat oleh pemimpin yang busuk ini untuk melengsarkan Purbaya. Yang jelas kita harus sama-sama bersatu untuk selalu mensupport Menteri Purbaya dan mendukung dia dengan sepenuhnya. Dengan cara apa? Dengan cara mempublik fakta-fakta yang nyata terhadap masyarakat atas kinerja Menteri Purbaya dan memberikan fakta-fakta yang benar-benar kebusukan para menteri-menteri dan pejabat-pejabat publik yang memang ingin menguasai negara ini dengan sendirinya. Oke teman-teman ya, menarik sekali dari si Purbaya ini ya. Mari kita dukung, kita support Pak Purbaya ya. Kedepannya kalau seandainya Pak Purbaya ini memang memberikan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan rakyat, mari kita dukung teman-teman ya. Tapi seandainya Pak Purbaya ini nanti selama menjabat ya tidak ada memberikan dampak yang positif buat kita ya, harus kita kritik juga teman-teman ya, karena ini masih 1 bulan ya masa kerjanya. Yang penting kita dukung ya, karena kita warga Indonesia, kita juga pengen hidupnya sejahtera ya. Masa begini-begini aja ya. Sangat menarik sekali teman-teman ya. Apa Jadi ini? tadi sebenarnya saya malu kesini. Orang-orang udah nyambut saya kayak artis. Padahal baru kerja 1 bulan. Baru 1 bulan. Hasilnya juga belum ada. Nanti jangan sampai teman-teman kecewa ya. Tapi udah ada hasilnya deh. Tuh ya HSG udah naik. Tuh. IHSG udah naik kenceng teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Kencang. Coba lagi. Optimisme sudah balik lagi ke masyarakat kita. Betul. Yang tadinya mau demo dan sekarang sudah berkurang kan. Mereka sekarang sibuk nggak demo dia. Baca TikTok, lihat komentar tentang saya. Kalau ada satu hal yang aku boleh usulin buat para pejabat, siapapun yang diminta untuk ngurusin urusan-urusan rakyat, itu mendingan belajar ngomong dulu deh. Kita nggak tahu kamu hebat ekonomi atau enggak, kita nggak tahu kamu memang jago seperti omonganmu atau enggak. Tapi yang jelas, apa yang sudah kamu omongin
yang sudah keluar dari mulut itu nyebelin banget. Pertama, soal bahwasanya gerakan 17+8 itu adalah gerakan cuma sebagian kecil atau cuma sedikit daripada rakyat Indonesia. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, kata-kata bahwasanya karena masih ada keperluan. Once ditingkatkan ekonominya, once mereka udah nanti sibuk kerja dan sibuk cari duit. Jadi jangan main-main sekarang. Jangan dipikir hanya Purbaya saja yang bisa memecat. Kami pun bisa memecat. Jadi jangan. Pak Menteri, di antara reksadana, emas, kripto, sama berdagang langsung, mana sih Pak yang biar Gen Z cepet kaya? Maunya cepet kaya Pak. Nah ini menarik sekali teman. Pertanyaan yang cocok banget buat Gen Z. Kita simak ya. Dari kripto, emas, dan berdagang langsung, mana sih yang cocok untuk Gen Z? Untuk ya? Gen Z kalau kaya harus bertahap, nggak bisa langsung kan. Harus bertahap. Kaya, jadi tetap aja tahap-tahapan yang harus dilalui. Tapi banyak lihat yang kaya cepet Pak. Ada itu katanya main kripto cepat kaya, tapi itu udah advance. Jadi kalau Anda baru ya mungkin pertama dagang-dagang dulu, tabung sedikit, uangnya nanti masukin reksadana. Kalau tahu pasar reksadana seperti apa gerakannya, mungkin sebagian nanti masukin emas. Nanti kalau udah tahu pergerakan reksadana, emas dan yang lain-lain, dan tambah pengetahuan ekonomi sedikit, baru teman-teman bisa masuk di kripto. Kripto sepertinya menguntungkan, tapi amat berisiko. Tapi gini, kalau Anda pengetahuannya cukup, risikonya bisa ditekan amat maksimal. Jadi Anda bisa kaya di sana kalau Anda pengetahuannya cukup. Tadi dengerin kata Pak Menteri kita, jadi kita semua tentunya bisa berinvestasi. Tadi di mana aja yang penting bertahap ya Pak ya. Nggak bisa kalau kaya cepet. Yang penting belajar ilmunya. Oke, ya. Sudah diberikan tips dari Pak Purbaya. Kalau kita mau cepet kaya ya memang bertahap dulu teman-teman ya. Kita dagang dulu kecil-kecilan, baru kita masukin ke tabungan kita ya. Nanti dari uang tabungan untuk kita masukin ke reksadana. Kemudian kalau sudah kita mengetahui pergerakan dari pasar, kita investasikan ke emas teman-teman ya. Memang betul sekali ya, karena kalau kita langsung masukkan uang kita ke kripto atau emas tadi, kita tidak tahu pergerakan ya naik turunnya itu, kita resikonya tinggi teman-teman, bisa boncos gitu. Pemerintah bakal bikin program magang untuk 20.000 fresh graduate. Kira-kira anak abah ikutan juga nggak ya? Kan paling enak menjilat ludah sendiri kayak abahnya, no. Ada nggak teman kalian ataupun di lingkungan kalian yang kayak sebenci itu sama presiden, mengujar kebencian sama presiden, tapi kalau ada program-program dari pemerintah seperti ini naik ke nomor 1? Itu kayak gitu tuh kejadian di dunia nyata guys. Gua alamin sendiri. Ada anak abah fanatik tuh sampai-sampai memutus silaturahmi sama gua hanya gara-gara gua mendukung Prabowo. Nah sebelum itu kita bahas dulu yang ini. Ini yang bener, masa ada magang di pemerintahan nggak dibayar? Itu ada ceritanya guys. Nah tapi kali ini gue yakin ini gara-gara Pak Purbaya juga nih. Kalian magang di pemerintahan itu dibayar selama 6 bulan. Dan ini terbuka untuk semua fresh graduate hingga 20.000 orang. Nah kita baliklah ke anak abah. Kita udah temenan puluhan tahun, tapi hanya gara-gara beda pendapat loh. Inilah setoksik itulah pengikut-pengikut. Kita lihat aja dia kedepannya kerjanya tiap hari bikin story menjelek-jelekan Pak Kita Prabowo lah, lihat pemerintahan aja segala macam. kedepannya. Tahu kalian gongnya apa? Jadi, dia masuk ke pemerintahan. Dan itu jalur orang Sumba itu kocak banget. Sumba itu sama aja kayak kalian tuh, kayak abah kalian menjilat ludah sendiri. Memang cocok kalian. Maksud gue kayak udah bener-bener kayak anis gitu. Kayak lu ngeludahin sumber tempat lu minum. Masalahnya mereka ini kayak bukan mengkritik bener-bener kebaikan, tapi bener-bener pembenci gitu loh. Nah kalian menetapkan, mencalonkan saudara Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur daerah khusus ibu kota untuk masa bakti. Indonesia kan negara kita sendiri ya, dan kita semua tahu pajak itu dipakai untuk tadi ngurusin pendidikan anak-anak dari mulai pesantren sampai kepada universitas, madrasah, sampai
rumah sakit, Pusing. mandi gitu ya. Pajak Pusing, juga Bu. sebetulnya yang Anda nikmati tiap hari. Tadi pagi pasti Anda semuanya entah minum teh, makan nasi goreng, itu pasti dimasaknya pakai LPG. Kalau LPG-nya 3 kilo, Anda menikmati itu uang pajak subsidi. Kalau Anda ngecas Pusing, baterai Bu, atau pusing. ada listrik di rumah, itu Anda dapat juga subsidi dari kita. Itu adalah pajak juga. Anda jalan raya, jalannya dibangun, itu juga pakai pajak. Jadi mereka yang menyampaikan hashtag nggak bayar pajak, ya berarti Anda nggak kepengen tinggal di Indonesia atau tidak kepengen lihat Indonesia bagus gitu aja. Kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, ini makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak, saya pikir. Kita balik sedikit sekarang. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba. Tuh, dengerin teman-teman ya. Ini salah satu perbedaan menteri yang dulu dengan menteri yang sekarang. Kalau menteri dulu itu disuruh naikin pajak yang banyak ya. Kalau nggak mau bayar pajak ya silakan, itu tinggal di luar Indonesia. Tapi kalau menteri yang sekarang itu adem dengannya teman-teman ya. Benar sekali itu. Itu menteri Pak Si Purbaya ini ya, nggak langsung naikin pajak. Itu dia mencoba biar rakyatnya itu punya duit dulu. Kalau duitnya banyak, baru mereka senang bayar pajak tuh, karena dompetnya tebel, Bu. Orang kita lagi susah, pajak dinaikin, ya nggak mikir sih lo keadaannya gimana itu di bawah ya. Kita di masyarakat tuh gimana keadaannya, orang lagi susah-susahnya cari uang, main naikin pajak aja. Yang nggak mau bayar pajak disuruh ke luar negeri. Aduh, makanya ya, turun ke bawah dulu, lihat keadaannya, Bu. Nih coba kalau solusinya begini, coba yang warga ini, masyarakat, diperbaiki dulu nih pendapatannya, pemasukannya. Orang sekarang ini yang mendapat pendapatan pemasukan UMR aja masih beberapa kok. Itu toh yang kerja di pabrik, ibu-ibu ya. Anak muda yang lulus SMA kerja di pabrik itu gajinya UMR. Tapi kalau yang bapak-bapak tuh buruh ya, tani dan lain-lain, boro-boro UMR, Bu ya. Bisa makan aja udah alhamdulillah tuh. Disuruh bayar pajak lagi, dinaikin coba. Astagfirullahaladzim. Orkestrasi sekarang. Kalau kita lihat di Menteri Keuangan yang lama kan ya naikin pajak, naikin pajak, naikin pajak. Yeah. Kalau kita lihat ini kan, kalau kita ngelihat walaupun belum 7 hari kan, tapi kan menstimulus yang dilakukan. Itu yang penting. Menstimulus. Di mana perekonomian lagi lemah, inilah yang harus dilakukan. Bukan. Iya. Orang kita ini lagi gonjang-ganjing ekonominya kok. Ya. Cari duit itu susah. Orang tempe aja sekarang 5.000 itu masih mentah ya. Gimana sih? Kan menarik pajak ya. Indonesia kan negara kita sendiri ya. Dan kita semua. Karena hari ini kita menyaksikan banyak kebijakan dibuat yang kita tidak tahu prosesnya. Nah, kita tidak tahu prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan. Dan ini PR yang mendasar penting. Betul. Yang ketiga yang saya sampaikan kita di sini adalah kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Siapa tuh? Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi.
Kapan negeri ini? Nah, bisa saya simpulkan teman-teman ya, kata Pak Anies ya, orang yang mendapatkan jabatan itu karena koneksi, bukan karena yang berprestasi. Makanya kita mau belajar sepinter apapun, kalau kita nggak punya koneksi orang dalam ya susah teman-teman ya. Itulah, aduh, kacau sih ini. Ya itulah negeri kita teman-teman ya. Ya iya sih, koneksi itu bagus, kita membangun relasi ya. Tapi kalau semuanya itu saudara gue, itu teman gue masukin sini, itu yang berprestasi, yang sudah baca buku sampai berhari-hari belajar berprestasi, juara ini juara itu, bisa ini bisa itu, nggak kenal sama lo, ya udah nggak dipakai teman-teman ya. Kasihan sih, ini bener sekali ini kata Pak Anies teman-teman ya. Itulah di negeri kita yang sekarang ini ya, apalagi di politik, yang berduit teman-teman, yang punya duit, anaknya tukang becak berprestasi, bisa bikin ini bisa bikin itu, lulusan Amerika dan lain-lain, nggak punya koneksi, nggak punya duit, ujung-ujungnya jualan cilok. Maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Ya, betul sekali teman-teman. Oke, itu tadi beberapa cuplikan video mengenai Pak Si Purbaya ya, yang berikan harapan-harapan yang menarik sekali, optimisme ya, karena dari setelah beberapa bulan, beberapa akhir tahun ini, setelah COVID, ekonomi masyarakat yang sedang gonjang-ganjing ya, yang susah sekali untuk mendapatkan gaji yang layak ya. Kita terang-terangan aja, gaji yang layak, karena UMR kita aja ya, coba kalian cek aja itu, yang di Jawa aja itu sekitaran 2 juta berapa, ada yang 3 juta, mungkin di kota-kota besar oke lah 5 juta 4 juta, tapi kalau di daerah-daerah itu masih 2, berapa 3. Bayangin kalau anaknya 2 sekolah semua, bayar listrik, bayar air, bayar lain-lain, disuruh bayar pajak, pajaknya dinaikin lagi. Ya elah Bu, ini lagi pusing tambah pusing, kacau ya. Ya makanya hadirlah Si Purbaya ini yang sudah memberikan semangat ya buat warga negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memberikan optimis ya. Ayo kita kaya bareng-bareng katanya ya. Gimana pendapat kalian mengenai Pak Menteri Purbaya ini? Apakah sejalan dengan Pak Anies Baswedan atau tidak? Dan silahkan kalian bisa berdiskusi di bawah kolom komentar. Kalian bisa komentar, berikan pendapat kalian. Mungkin itu saja dari video kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Oke.